Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikriyatullah. Saya salah satu mahasiswa Universitas Riau di jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester dengan mata kuliah dokumen dan prestasi perjalanan wisata dengan dosen pengampu Nur Arini Yulia SST MMM PAR. Di sini saya akan menjelaskan tentang paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Sebelum itu kita akan membahas pengertian paspor. Paspor adalah dokumen yang resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang wewenang di suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Jenis-jenis paspor. Terdapat beberapa di negara paspor, tergantung pada si pembawa atau pemilik paspor di negara asalnya. Berikut ini jenis-jenis paspor yang sering digunakan dan penjelasan. Pertama, paspor biasa atau disebut juga dengan ordinary paspor. Paspor biasa juga disebut paspor turis dan dikeluarkan untuk warga yang berencana bepergian ke luar negeri. Yang kedua, paspor resmi, official paspor. Paspor resmi biasanya dikeluarkan untuk pengawal pemerintah yang digunakan untuk perjalanan terkait tugas pegawai pemerintah di Indonesia. Paspor ini disebut dengan paspor dinas. Yang ketiga, paspor diplomatik. Disebut juga dengan diplomatic passport. Paspor diplomatik dikeluarkan untuk para konsulat atau diplomat untuk berjalan terkait tugas mereka. Penting diingat, paspor diplomatik bukan berarti seorang diplomat atau konsulat langsung mendapatkan kekebalan diplomatik otomatis. Selain itu, pemilik paspor diplomatik harus mendapatkan visa seperti warga negara lainnya. Yang keempat, paspor sementara, temporary passport atau emergency passport. Paspor sementara dikenal sebagai paspor darurat, emergency passport. Paspor ini dikeluarkan untuk orang-orang yang kehilangan paspor mereka selama kunjungan di negara asing. Paspor sementara ini hanya berlaku dalam waktu singkat. Yang kelima, paspor keluarga, family passport. Paspor keluarga ini dikeluarkan untuk seluruh keluarga. Tidak setiap anggota keluarga mendapatkan paspor masing-masing, melainkan hanya satu pemegang paspor. Fungsi paspor: pertama, membuka rekening bank. Kedua, check-in hotel. Ketiga, memesan tiket di aplikasi. 4, verifikasi akun digital. Baik, pembuatan paspor. Datanglah ke kantor imigrasi setempat yang ada di wilayah kabupaten atau kota. Kedua, jangan lupa untuk membawa seluruh dokumen yang sudah dipersiapkan. Ketiga, lalu mengisi formulir permohonan paspor yang tersedia di loket permohonan paspor kantor imigrasi. Pastikan mengisi data dengan sesuai informasi yang ada di dokumen resmi. Keempat, selanjutnya bisa menyerahkan formulir ke loket untuk pembuatan paspor baru. Kelima, lalu tahap yang harus dilewati adalah wawancara. Keenam, kalau semua tahapan yang telah selesai Anda lalui, kamu akan mendapatkan informasi kapan paspor yang bisa diambil. Baik, kita akan membahas lagi surat perjalanan laksana paspor. Surat perjalanan laksana paspor adalah dokumen dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia bagi warga negara Indonesia jika paspor biasanya untuk warga negara Indonesia tidak dapat diterbitkan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut termasuk ketika paspor biasa telah rusak atau hilang ketika bersangkutan berada di luar negeri. Keadaan tertentu lainnya yang menghalangi penerbitan paspor biasanya yaitu ketika bersangkutan pemohon berada di luar negeri dan hendak pulang ke Indonesia, namun paspor biasa telah dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia. Kedua, ketika permohonan telah berada di wilayah satu negara lain tanpa dilengkapi dokumen resmi atau surat perjalanan Republik Indonesia ilegal. Permohonan dan penerbitan surat perjalanan laksana paspor diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk sebagai perwakilan Republik Indonesia. Proses penerbitan dilakukan oleh pejabat imigrasi, namun jika belum ada petugas imigrasi dilakukan oleh pejabat dinas luar negeri,
Surat perjalanan laksana paspor berlaku maksimal 2 tahun. Hanya dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan masuk wilayah Indonesia dan tidak diperpanjang jika telah melewati masa berlaku. Persyaratan pertama, kartu tanda penduduk Republik Indonesia masih berlaku atau yang sudah tidak berlaku lagi yang telah difotokopi, atau surat keterangan lainnya yang pernah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia. Kedua, surat keterangan atau identitas pemohon dari negara setempat. Ketiga, surat keterangan dari instansi terkait di negara setempat. Proses penerbitan surat perjalanan laksana paspor dimulai dengan tahapan pemeriksaan terhadap pemohon oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan status kewarganegaraan pemohon. Kemudian, pejabat imigrasi yang telah ditunjuk masukkan data dari hasil pemeriksaan dan alasan ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasi. Kedua, pemohon melakukan tahapan pembayaran biaya penerbitan surat perjalanan laksana paspor. Pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan data biometrik, foto dan sidik jari. Bersangkutan melakukan verifikasi dan adjudikasi terhadap data biometrik pemohon dengan basis data dalam pusat data keimigrasian. Surat perjalanan laksana paspor yang telah diterbitkan digunakan oleh pemohon.